Alhamdulillah wa syukru lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Quran surat Al-Maidah ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya. Siapa mereka yang mengikuti keridhoannya itu? Sifatnya seperti apa dan apa yang dilakukan? Pertama, kita merujuk pada Quran surat Al-Bayyinah. Dalam surat itu Allah menyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasya rabbah. Hari apal mah. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho menerima pemberian dari Allah. Satu, di ayat itu dinyatakan liman khasya rabbahu, yaitu orang yang ada khasyah kepada Tuhannya. Khasyah itu takut disertai rasa rumasa, rasa era, segala macam di situ. Khasyah itu. Kalau khauf takut oleh azabnya, tapi kalau khasyah takut oleh zatnya. Karena mengakui diciptakan, dijamin segala macam. Nah, di situ muncul khasyah. Bahasa Sunda nama ajrih. Kuninga ajrih, sanes gaji ajrih. Iya. Malu disertai dengan rasa takut, sertai dengan rasa rumasa dan lain sebagainya. Nah, disitulah. Satu itu. Maka lahirlah sikapnya apik dalam beramal itu. Kalau melanggar, malu oleh Allah. Tangan ini diciptakan oleh Allah, masa tangan ini mau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah? Kaki ini, mata ini, telinga ini, akal ini. Nah, disitulah timbullah kehati-hatian. Khasyatullah bisirri wal alaniyah, baik sedang sendirian ataupun di tempat orang banyak. Karena kadang-kadang orang takut dan malu itu ketika banyak orang, berarti oleh manusia. Baik sendirian ataupun di tempat orang banyak, sama saja sikapnya di situ. Khasyatullah.
Satu di antara yang menyebabkan manusia selamat adalah khasyatullah. Takut oleh Allah, malu oleh Allah. Kemudian dalam Quran surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutunaz zakata wa dzalika dinul. Nah itu. Jadi tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kepada yang maha tinggi. Kepada yang maha terhormat. Karena itu orang yang beribadah kepada Allah adalah orang yang terhormat. Ketika orang beribadah kepada makhluk, itu adalah orang hina. Karena menghinakan dirinya. Allah nyatakan manusia adalah makhluk yang diberi kehormatan dan dilebihkan dari makhluk lain. Malaikat saja diperintah sujud kepada Adam sebagai penghormatan. Karena itu manusia mestinya beribadah kepada yang maha terhormat, yaitu Allah. Ya, terangkatlah kehormatannya. Karena itu jangan kecil hati, jangan minder ketika sholat. Keur piknik, make jeung luak lieu kerek sholat teh. Karena ada rasa malu dan lain sebagainya. Masa begitu? Saya pernah berangkat ke Surabaya naik kereta api. Sudah datang waktu salat. Saya perhatikan orang-orang tuh mau salat tapi ada keraguan. Saya salat, ternyata setelah saya salat, yang lain salat juga. Kenapa mesti ada keraguan? Ada minder gitu. Ada era. Padahal kita itu manusia yang terhormat. Nah itulah contoh saja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dengan memurnikan ketaatannya. Tidak dicampuri dengan ketaatan kepada yang lain. Begini, saya sering sampaikan. Kalau saya sholat, dalam pelaksanaan sholat itu juga saya menggunakan, menerima cara bukan dari Allah. Dan saya menganggap bagus lagi. Artinya saya mengakui ada yang berwenang membuat aturan sholat selain Allah. Itu syirkun namanya. Syirkut ta'ah. Kita mesti apik begitu ya. Rasul sengaja diutus untuk mencontohkan itu. Beliau memulai dengan takbir dan mengakhiri dengan salam. Tidak ada bacaan-bacaan itu nggak ada keterangannya. Contohnya dari Rasul. Tapi nggak apa-apalah walaupun tidak dicontohkan oleh Rasul kan bagus. Ya, masa yang bagus tidak boleh? Padahal mengakui contoh yang bagus adalah Rasulullah. Ketika Rasul tidak melakukan berarti berbeda dengan Rasul. Kalau berbeda dengan Rasul berarti berbeda dengan yang bagus. Berbeda dengan yang bagus. Mikir saya ketika. Seringkali alasannya bagus begitu. Padahal mengakui contoh yang bagus itu adalah Rasulullah. Mendingan kalau berbeda, ini kalau bertentangan. Masih dipaksakan saja, bagus. Sekarang lagi ramai di media itu mengenai muludahan. Itu kan munculnya di abad keberapa ya?
Zaman Rasul tidak ada. Para sahabat tidak, tabi'in tidak, tabi'ut tabi'in tidak. Itu munculnya di abad keberapa? Kemudian ada alasan. Dulu sahabat memuji Rasulullah, Rasulullah diam. Nah itu dijadikan alasan. Jadi tidak apa-apa memuji Rasul. Kok begitu? Memuji Rasul irahawai silahkan. Tapi yang jadi pertanyaan mengadakan upacara memperingati hari lahir Nabi. Rek muji rek ente itu. Ya. Itu ada juga yang bilang kepada saya mahasiswa itu. Ya kan itu bagus Ustaz, di situ kesempatan. Ada pengajian, kan pengajian mah bagus. Ih cengari ujang kemarin ngomong deh. Itu pengajian atau acara memperingati hari lahir Nabi, muludan lah gitu. Sok pisakeun heula. Rek ngaji bulan mulud atau rek muludan ngayakeun pengajian? Lieur pe. Ya. Anu macul atau anu ieu non tukang kayu teh nyieun kusen. Bari ngarokok dibayar moal. Atawa ngarokok bari nyieun kusen. Nu mana udah dibayar? Kan ini masalahnya. Lain masalah muji Nabi, upacara ini. Kalau upacara itu duniawi, keagamaan. Ya, ini kan agama, tama. Kalau agama kepada siapa? Kembalinya. Kepada Rasul. Itu kan jelas urusan agamanya, urusan dunia gitu. Ya. Nah begitulah ya. Muhlisina lahuddin. Memurnikan ketaatan kepada Allah. Baru Allah ridho. Ketika hamba memurnikan ketaatan kepada Allah. Dalam hadis qudsi dinyatakan siapa yang beribadah kepadaku dan juga karena yang lain. Rasul Allah mengatakan nanti, minta saja ke sana pahalanya. Jangan minta kepada aku. Nah gitu. Hunafa, satu akidahnya di situ hunafa hanif ya. Tauhid gitu aja. Apa hanifan itu? Wa ma'ana minal musyrikin. Tauhid. Wa yuqimus sholata. Wa yutu zakata. Salat adalah ibadah yang langsung kepada Allah. Sedangkan zakat ibadah kepada Allah yang ada kaitan dengan sosial kemasyarakatan. Nah disitulah Allah ridho. Kenapa cuma dua disebut cukup tuh mewakili ibadah langsung kepada Allah, salat, nanti masuk di sana saum, masuk di sana ibadah haji. Ya, kemudian ada ibadah kepada Allah yang ada kaitan dengan sosial kemasyarakatan. Ada zakat, ada infak dan lain sebagainya. Itulah orang-orang yang Allah ridhoi itu. Jika Allah ridho kepada orang itu, Allah akan menunjukkan dia kepada jalan keselamatan, subulas salam. Tidak ada yang tahu jalan keselamatan hidup itu. Hanya Allah. Secara hakiki. Tapi secara majazi silahkan. Kenyataannya kan kita tidak bisa menentukan. Karena Allah Maha tahu. Wa yuhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Dan Allah mengeluarkan orang itu dari gelap kepada cahaya. Dulumat itu bentuknya jama. Ya ada bentuk tunggal kan. Ada bentuk jama.
Tapi kalau ila nur bentuknya tunggal. Muncek barudak mah muprod, gitu pan dialajar nahwiyahnya. Terus diajar domir. Domir itu kata ganti atau tersembunyi. Ustaz cenah bade ngeureuyeuh kana domir sok cenah atulah. Ya cenah Ustaz ngarti gitu, naon cenah domir? Sampo maksudnya heuih. Tersembunyi. Ya. Jadi jalan gelap itu begitu banyak. Cahaya cuma satu, jalan Allah cuma satu. Sementara jalan kesesatan begitu banyak. Malah terus bertambah. Kita saksikan aya anu salat acereg-aceregan. Sekarang itu. Malah ada yang salat 4 rakaat 4 kali pinah. Macam-macam. Ya. Jadi kesesatan itu banyak. Makanya digunakan bentuk jama, kegelapan itu. Sesat itu kegelapan. Sedangkan nur dengan bentuk mufrad cuma satu. Jalan benar itu adalah jalan Allah. Cahaya di situ. Kenapa di sini digunakan kata dulumat, gelap? Karena melaksanakan agama tanpa ilmu, hanya kira-kira. Tidak ada yang tahu mengenai apa sih agama itu kecuali Allah. Nah, kemudian manusia membuat agama dengan perkiraan, bukan ilmu. Ya. Dan yang membuat agamanya juga sudah mati. Begitu. Makanya ketika Rasulullah meninggal dunia, Umar marah-marah. Ya. Naleje gue mencek bahasa Sunda mah. Cek Abu Bakar teh diuk cenah tuh. Wah, itu dahik dah. Nah, lalu Abu Bakar memberikan nasihat. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup, tidak akan mati. Itu. Selain Allah, mati itu. Walaupun dianggap Tuhan. Walaupun dianggap Tuhan. Semuanya makhluk. Yang dinyatakan dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul. Iya. Kan sudah diberitahu. Pamannya siapa tahu besok di antara jamaah ini ada yang meninggal dunia. Ya memang itu sunatullah. Pamana ibu-ibu heula. Misieun ban. Padahal Rasul menyuruh sering-seringlah mengingat mati. Supaya lebih dekat kepada Allah. Dan supaya menghentikan pesta pora dengan kematian itu. Ayo orang papan menyebutkan maut meni josieun. Rasul sengaja menyuruh supaya lebih dekat kepada Allah. Malah Rasul mah ngobrol dengan keluarga. Makanya Bapak kalau mau silahkan. Mah bisi Bapak mau ti heula itu. Kade ngaji, kade barudak, kade amal hade ngarah Bapak menang jariah. Temal teku ibu menikah reung. Gitu dah orang. Maksudnya ieu Bapak nguji we nepi ka mana cintana gitu ibu teh. Aya kene cinta henteu gitu. Cobaan ibu isukna pan. Bapak bisi mamah mau ti heula kade barudak kade ngaji tuh. Cek Bapak teh jung mah tong hariwang. Dulu juga Islam satu. Dari mulai Islam semua agama Allah itu dari dulu itu Islam.
Dan orang-orang yang memeluk Islam disebut muslimin dari dulu, bukan di zaman Rasulullah saja. Disebut muslimin. Sementara jalan-jalan lain ada Yahudi, Nasoro, Majusi, Sabi'in, dan alladzina asyraku. Itu banyak kegelapan itu. Nah, untuk mengetahui itu, apabila kita mendengarkan ajaran, fatwa dan lain sebagainya, jangan dulu kita terima. Kita lihat dulu apakah ada dalam Quran Sunnah. Nah, itu kan cahaya supaya bisa melihat. Karena sekarang banyak juga yang memberikan fatwa dengan pakai dalil. Nah, yang dikhawatirkan itu lain ngamalkeun dalil, tapi ngadalilan amal. Ya. Sekarang banyak tuh. Amalnya sudah dilakukan lalu dinyatakan itu tidak sesuai, pokoknya langsung cari-cari dalil. Mendalili amal. Ya. Biasanya itu pekerjaan Yahudi. Makanya Rasulullah melarang kepada umatnya, janganlah melakukan seperti perbuatan Yahudi. Menghalalkan yang haram dengan alasan yang dibuat-buat. Namanya helah. Helah. Datu boga rasa salah anggaran. Kajian salah. Cek salah kira teh pan salah teteh mah atunya bapak pirage. Anggar pirage. Jadi anggar teh boga rasa salah. Cik atuh mah tong balanya wae atuh bapak pira oge 6 jutaan. Cik atuh mah tong loba teuing init-initan atuh. Jawab nanti atuh pak pira ge sabaraha kali. Anggar wae jadi tidak merasa salah. Itu namanya helah itu. Nah, ini dalam ibadah nih bahayanya. Tidak merasa salah karena ada helah tadi. Keun bae nabi henteu oge da alus, keun bae da tujuan nama alus, keun bae da keur ngamajukeun segala macam itu. Ya. Nah, itulah ya. Jadi dengan bentuk tunggal nur hanya satu sudah. Jalan Allah itu nyatanya adalah Quran, Sunnah sudah aja begitu. Ya. Patriot. Ke sini makin banyak lagi. Keterangannya di sini saya catat dari kitab Ibnu Katsir. Yang dimaksud dengan subulus salam itu adalah turukon najati was salamati wa manahijil istiqomah. Jalan keselamatan satu tuh. Ya kan ini juga jalan keselamatan. Pertanyaannya, yang memiliki keselamatan siapa? Hanya Allah kan? Allahumma antas salam. Kita kan baca itu ya. Wa min kesalam. Tabarok tak? Ya itu kan kita baca. Cuma sakapeng tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang punya keselamatan itu Allah. Sumber keselamatan itu Allah. Maka jika ingin selamat, ikuti petunjuk Allah. Jalan Allah begitu. Karena Allah itu Assalam. Dan dari Allah lah sumber keselamatan. Ada kecelakaan majazi. Ada kecelakaan hakiki. Ya. Kalau orang celaka duniawiyah, katabrak beca, terus resiko hidup atau kan baik. Tapi itu kan majazi. Lalu orang itu sabar menerima kenyataan, dapat pahala lebih besar daripada itu. Nah ini kan hakikat keselamatannya yang ini. Kartos. Rada hese mikirnya.
Jadi mun aya bade angkat Jumaah pamana. Efek di jalan teh katabrak beca. Itu kan celaka. Tapi majaji itu mah. Sementara langkah-langkah itu nilainya di sisi Allah besar. Dan mendapat musibah seperti itu Allah beri pahala yang besar. Jadi keselamatan yang hakikinya ini, yang tadi majazi. Begitu. Karena Allah yang punya keselamatan. Ketika Ammar bin Yasir disiksa sampai mengucapkan kalimat kufur karena sudah tidak tahan. Hanya dihentikan siksaan itu. Sementara bapaknya Ammar itu mati. Itu kan ditusuk dengan besi panas. Sampai mati. Rasul datang dan Ammar berkata, kok begini? Yang gitu. Wajar kan? Orang tuanya mati, dia juga disiksa. Sampai dia mengucapkan kalimat kufur. Para sahabat tuh rame. Ammar murtad. Lalu turunlah ayat dari Allah membersihkan nama murtad. Tidak. Hanya lisannya. Sementara hatinya dia tetap dalam keimanan. Ammar bilang kepada Rasulullah, kok begini? Itu wajar kan? Rasul tidak menjawab pada saat itu karena dalam kondisi seperti itu nggak jawab bagaimana beres. Tapi akhirnya disadari Ammar masih hidup belum tentu kedepannya seperti apa. Tapi bapaknya Ammar sudah di surga. Tuh, ya, bapaknya Ammar sudah di surga. Sudah beres, ya tinggalkan kesulitan dunia, ya tinggalkan kesusahan dunia, cuma apa lagi. Sementara Ammar masih hidup kan belum tentu. Dia menjalani hidup. Kartos. Sok rek maut mah. Ya. Jalan keselamatan dengan manhaj yang jelas. Yaitu dasarnya tauhid, tujuannya keridhaan Allah, caranya ini yang ditetapkan oleh Allah. Dasarnya tauhid, tujuannya keridhaan Allah, caranya salah tidak akan sampai. Tidak ada cara yang paling benar kecuali dari Allah. Allah yang memiliki keselamatan. Jika ingin selamat, ikuti cara dari Allah. Begitu. Kemudian juga Allah terangkan ini agar hati-hati. Karena kadang-kadang ini yang sulitnya ya. Dalam kegelapan tidak merasa gelap. Sesat tapi tidak merasa sesat. Namanya ada tazyin. Tazyin itu hiasan. Kalau dihiaskan jadinya kelihatannya cantik. Kelihatannya. Ya. Kalau ada tazyin itu. Ya. Nah, dalam pelaksanaan agama juga itu tazyin dari syaitan. Menghiasi sehingga tidak terlihat buruknya, tidak terlihat salahnya karena ada tazyin itu. Allah mengingatkan hati-hati. Tazyinus syaitan. Sehingga orang bersemangat berkorban tapi salah. Ini kasihan ya. Dan bagaimana solusinya? Allah sudah memberikan arahan. Sudah. Apapun yang terjadi, jadikanlah rujukan kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Di situ ya. Karena sekarang itu juga banyak yang berkata sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Kita balik sedikit-sedikit sunnah. Aduh, ampun. Ya. Kemudian dalam ayat ini Allah menyatakan wa yahdihim ila siratim mustaqim.
Untuk keseharian, pertama, jagalah akidah. Jangan ada syirik sedikit pun. Kadang-kadang tidak terasa di rumah ada syirkun. Begitu. Tapi syirkun hobi, mudah-mudahan ini tidak sebenarnya. Kadang-kadang kalau anak berhasil atau anak itu selamat, seringkali muncul untuk bapak budak cilaka. Itu kan tidak terasa. Ya. Mun budak halus, pinter, bapak seringkali ngomong anak bapak teh atuh. Mun pinter mah pinter, bager, soleh, oh anak bapak teh mah. Itu mah bodoh, beki jajan, ogo. Turunan ti indung. Karena itu apa salahnya kalau diucapkan alhamdulillah? Tuh. Jadi Allahnya tidak ditinggalkan, tidak dilupakan. Alhamdulillah ada bapak anak selamat. Alhamdulillah ada kita anak itu bisa maju. Allahnya tidak dilupakan. Ya. Walaupun tidak menyebut alhamdulillah, tapi jangan sampai ada akidah syirik itu. Namanya syirkun khafiyun. Ya. Kemudian yang kedua adalah ridho, menerima segala putusan Allah pada hari itu, supaya Allah ridho. Nabi menasihati, wardo bima qasamallahu lakatakun agnanas. Jika ingin kaya hati, hirup teruwat, ridholah menerima putusan Allah pada hari itu. Itu mah maruwat geura. Urang nu capena hari nu ngadahar ucing. Tapi ridho inilah putusan Allah. Kenapa? Sebab di Allah lebih mahal daripada yang dimakan oleh kucing. Tak gitu. Aya lauk gede ulah rek digoreng dipais teh jualeun. Aya lauk leutik ulah pelakeun. Aya we lauk paeh kakara. Tapi lauk paeh oge pan dipais mah mun diseungit teh surabungna ada lobaan. Make cengik 2 siki, make koneng bang daun. Nah, itu seungit teh. Pai sasak ucing. Nguriling we. Di kamanakeun cenah ieu. Pais bisi kucing can salat asar. Si bapak menihara rese salat. Maknya ngabelaan pais nepi ka teu salat. Ieu si bapak menihara rese kamanakeun? Ieu ucing kaluarkeun ka jero deui. Ningali we turub mesin dah. Jadinya pais teh ucing mah moal bisaeun. Salat we si ibu. Datang si bapak. Ini seungit kieu cenah pais teh di mana ieu? Ucing ieu manting we kaluarkeun ka jero deui kamanakeun ya ucing ngarah teu ngaganggu. Ningali turub mesin. Di turuban ku eta mah ucing mal bisa keluar. Tewak supkeun turuban ku turub mesin. Jong jon tuh beres. Pas ibu datang mana pais teh ucingnya beres geus diamankeun. Pais oge beres geus diamankeun bapak cenah di mana di turuban ke turub mesin. Pan si bapak molotot ngahuleng nu jongjon dahar pais lauk saha. Itu rek ngamuk sok. Itu kan beban salah orang. Jadi beban dan ruwet itu karena salah kita. Ya udah. Itu putusan Allah. Ikan bahaya atuh. Tapi pahala dari Allah lebih mahal dari pais lauk. Tuh obatnya tuh. Terus ucing dicarekan. Dasar ucing belegu. Ucing teu sakola. Ucing teu ngarti. Cek ucing teh mohon. Nah gitu. Kuncinya di situ kan. Ya. Ya saya
Dulu pernah gitu, baru punya anak 2, mau ngajar ke pesantren, saya pesan, kan terbayang ingin itu makan dengan sop kaki. Saya pesan, coba bikin sop kaki ayam. Apa ceker teh kaki. Ya sudah terbayang oleh saya pulang dari pesantren deh. Datang teh ayat tempe tahu, kelihatan kaku tuh istri saya. Oh ini ada masalah itu. Ayah naon jeung gitu. Tapi kajiga nu kaku gemper. Tadi pas diangkat bahe cenah. Kan bahe kumaha itu. Bukan rezeki kita. Geus tong riweuh sok. Kan pingkeun tong kitu. Bal ayah deul aya. Udah, ya geus kumaha tuh? Mau apa lagi? Udah, nya nu aya we makan. Udah. Nah, nikmat itu bukan dari jumlah makan dan bukan dari harga, tapi kerelaan menerima putusan Allah. Nah, begitu ya. Saya belajar mengikuti Rasul lah. Rasul itu kalau pulang ada makanan, kata istrinya ada roti kering, iya. Geus teriweuh. Kenapa? Ketenangan hidup di rumah tangga lebih mahal daripada roti kering. Apa mau dirusak? Ketenangan hidup di rumah tangga dengan bala-bala yang harganya 1.000, itu kebodohan itu. Hendak Nabi mah pintar kan bae nah. Karena yang lebih mahal ini, geus beres. Ieu mah jeung ngamuk ka pamajikan. Tengah hargaan. Nu kieu diasongkeun ka salaki. Cek pamajikanna teh mun pan bapak cenah da taya di artosna. Ah, keur ambek mentara eleh. Nganyuk atuh. Da boga keneh hutang ka warung, keur ambek matara eleh warung teh loba deuleu atuh. Sare misah na kursi na naonan hirup teh. Bari kukulutus antep awe kitu mah tuman jen. Sare na kursi. Pamajikanna sare di kamar kukulutus, awas ya mun aya pangabutuh. Naam diri. Hirup nepi ka riweuh. Jadi riweuh teh kurang sorangan itu kan. Iya. Udahlah. Ridho itu adalah di situ kunci ketenangan hidup. Di situ kuncinya kenikmatan hidup. Ketika tidak ridho melihat sikap istri, mulai kan tidak enak, kesal. Ketika tidak ridho melihat sikap anak, mulai kesal. Hayo we hirup teh gitu. Cobalah biasakan. Budak cerik kapan budak meniriweuh tinggal tuh. Bukan bayan tepat cerik mah upahan gitu we. Isuk-isuk kene paning jo gandeng. Teu baru pikiran nu kotor di mana wae isuk kene teh urang mah seuri we. Ih alhamdulillah. Haneuteun. Itu riweuh. Dar urang ngilu ngambek itu sarwana. Ya. Budak gerak di jibir dagungkeun budak 5 tahun itu kadengin tuh suara panci bieu tarik bari budak didegungkeun hari salakina mah dieukeunna kursinya ngarep panci kopi tete kosong eueuh sina sing ngarti ka budak teh degungkeun deui ngarti kumaha tuh budak 5 tahun can sok wae meureun degungkeun deui pan budak kudu sakola ngarah ngarti hirup mah can sok wae tungtungna mah langsung we matak tong kana kopi wae belet hirup ado ketirasaku tuna wena meja kesalakina jempe we dasar matre. Itulah ya kuncinya situ. Jadi Allah akan menunjukkan ke jalan yang benar dibarengi dengan cahaya hidup bagi orang yang ridho menerima putusan Allah. Nah begitu dalam segala kehidupan, bukan dalam ibadah mahdoh saja. Kadang-kadang maaf saja ya, kadang-kadang sholat kita kan tidak ridho, ingin segera beres, hayang geura geus ya. Tuluy we imam maca surat rada panjang kesel nah hate. Bari ngomong dasar imam teu boga pikiran. Nah di sini cobalah ridhokan itu.
supaya kita bisa menikmati, baik menikmati salat, menikmati ibadah. Kalau kita mengeluarkan infak zakat, ada tidak rasa kesel? Hilangkan itu supaya bang belas ngeunah gitu hirup teh. Geus lah bikin mah salah itu ngodok bikin biasa gitu 2000 tara gede dah. Datang ke imah lah nu beureum eueuh. Merenan ngodok teu ditingali ka bikin. Tuluy itu bisa sare. Itu kan menyiksa diri. Itu kan nikmat sarena teh lebih mahal batan nu beureum. Karti tong sok ngomong wae atuh. Ieu mah kasalaki teh bapak atuh meuni gede teuing barang beres teh. Hayu we ngomong. Seuri we antep we goler we. Kalau kang goler cenah kitu naon deui atuh. Nah itulah mending ka dieu sok bareng ngagoler, ngarajongjon gitu. Ya. Jadi itulah ya. Allah akan berikan keridhoannya, petunjuknya bagi yang ridho menerima putusan Allah dalam akidah, putusan Allah dalam ibadah, putusan Allah dalam muamalah, sampai putusan Allah apa yang terjadi di dunia ini. Itulah ya, sakitu lah. Mudah-mudahan kita tetap terpelihara, karena banyak serigala sekarang yang akan menerkam. Mudah-mudahan kita tetap berkumpul, ngariu, ngaji lah. Sebab jika terpisah itu jadi korban serigala nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.